Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menguraikan dan mengangkat topik tentang merajut ukhuwah menggapai kerukunan. Dalam beberapa tahun terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diguncang oleh berbagai isu yang mengancam perpecahan umat beragama. Sebagaimana dapat disaksikan di berbagai media, yang semuanya cenderung dilakukan untuk kepentingan individu dan golongan atau untuk kepentingan politik tertentu. Umat Islam di Indonesia juga sering mendapat tuduhan buruk dari pihak lain, bahwa umat Islam dianggap tidak toleran terhadap umat beragama yang lain, anti kebinekaan, radikal, pelaku teror, dan stigma negatif lain. Hal tersebut tentu sangat menyakitkan dan merugikan umat Islam. Secara garis besar, salah satu persoalan umat Islam adalah belum terwujudnya kesatuan visi misi dan gerak keumatan terkait masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Umat Islam masih terkotak-kotak dalam firqah politik yang terkadang mudah diadu domba demi kepentingan sesaat. Maka secepatnya diperlukan reformasi manajemen keumatan dan penguatan ukhuwah. Ukhuwah harus terus-menerus diupayakan penerapannya dalam kehidupan umat manusia dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan perdamaian di muka bumi. Pada umumnya, ukhuwah dibagi menjadi 3 macam, yaitu ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan sesama muslim, ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia, serta ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa. Pertama, ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh akidah atau keimanan. Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Selama akidahnya sama, tanpa membedakan golongan, mazhab maupun organisasi, seluruh muslim di dunia ini bersaudara yang patut dilindungi, patut dibantu, dan diperjuangkan hak-hak mereka dan Islam. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-10 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ikhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antar kedua saudaramu ataupun yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berpahala. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara, walaupun tidak ada ikatan darah. Persaudaraan yang dilandasi atas dasar iman yang sama kepada Allah Azza wa Jalla sebagai jalinan persaudaraan di antara sesama umat Islam. Ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan yang berlaku kepada semua manusia secara universal tanpa membedakan suku, ras, maupun golongan.
Karena pada hakikatnya seluruh umat manusia adalah bersaudara, berasal dari seorang ayah dan ibu yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Rasulullah SAW telah memberikan contoh perilaku baik terhadap penganut agama lain. Suatu hari ada rombongan jenazah Yahudi yang lewat. Rasulullah langsung berdiri sebagai penghormatan. Kemudian ada sahabat yang protes, "Wahai Rasulullah, tapi ini kan dia orang Yahudi." Rasulullah langsung menjawab, "Bukankah dia manusia?" Perilaku Rasulullah SAW tersebut menunjukkan betapa beliau sangat menghormati agama lain. Rasulullah tetap membangun hubungan baik dengan sesama manusia, menghormati, menghargai, dan mengakui eksistensi penganut agama lain sebagai makhluk Allah. Jawaban Rasulullah tersebut melahirkan suatu sikap indah untuk berlapang dada dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan, atau dengan kata lain persaudaraan atas dasar kebangsaan. Persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme tanpa membedakan golongan, agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan aspek-aspek lainnya. Dalam arti perwujudan kerukunan umat beragama dalam masyarakat, sebangsa dan setanah air. Untuk dapat mewujudkan ukhuwah wataniyah dibutuhkan usaha keras dan kerjasama dari berbagai pihak, mencakup masyarakat biasa hingga para petinggi negara. Dengan saling menjaga kerukunan antar umat beragama, menghormati dan menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia untuk menjunjung tinggi martabat bangsa di mata dunia. Dari uraian di atas, perlu digarisbawahi bahwa dalam menjalin dan menjaga kerukunan umat beragama tidak dapat dilakukan dengan satu macam ukhuwah saja. Ketiganya harus saling terkait dan melengkapi. Menurut Muhammad Mezza, ukhuwah insaniyah tidak akan dicapai jika kedua ukhuwah lainnya belum tercapai. Jika ukhuwah wataniyah dilupakan, maka akan timbul fanatisme terhadap Islam, sehingga non-muslim akan merasa diabaikan hak-haknya. Sedangkan jika melalaikan ukhuwah Islamiyah, tentu akan terjadi pemikiran yang sempit. Demikianlah uraian singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.